Bab 500. Diremehkan. Selama 10 hari di kapal, sebagian besar waktu Kenzie diam-diam terkunci di kabin, terkadang membaca buku, terkadang bermeditasi, dan terkadang tidak melakukan apa-apa. Hanya bersandar di tempat tidur dengan tenang, memandangi laut biru di luar jendela kapal, burung laut yang terbang rendah, dan membayangkan Yumiko dan Hanako saat ini dalam pikirannya. Meskipun dia jauh dari mereka, dan meskipun dia telah membuat rencana untuk tidak pernah bertemu lagi, apa yang telah terjadi telah terukir dalam di benaknya, kelembutan, sisa-sisa kegembiraan, dan kesedihan yang mendalam. Bagaimanapun, Kenzie bukan hewan berdarah dingin tanpa perasaan, dia tidak bisa melupakan pengalaman ini, dan dia tidak bisa melupakan Yumiko Kagawa, wanita yang tidak bisa dia cintai atau benci. Kenzie melihat keluar jendela dan menghela nafas pelan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yumiko dan Hanako saat ini. Mungkin dia masih marah dan sedih. Mungkin dia masih berusaha menghadapi dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Tiba-tiba sebuah ledakan keras datang dari luar. Khawatir dengan suara tembakan, Kenzie turun dari tempat tidur, membuka palka, dan berjalan di gang menuju geladak. Cuaca hari ini bagus. Jarang ada hari yang cerah tanpa angin dan tanpa ombak. Laut tidak bergolak, dan geladak tak berangin. Kapten George Seven dan beberapa tukang perahu sedang berkumpul, dan mereka tampaknya bermain senjata laras panjang. Brother Seven, keahlian menembakmu tidak bagus. Dibandingkan dengan Nona Lydia dan yang lainnya, itu jauh lebih buruk. Ayo, aku akan melempar botol lagi. Brother Seven, bidik dengan tepat, jangan biarkan Nona Lydia dan yang lain memandang kepadamu sebagai pria yang terlihat layu. Setelah selesai berbicara, seorang tukang perahu mengambil botol anggur dan melemparkannya ke arah buritan. Botol anggur itu jatuh ke laut, hanyut bersama arus, dan mengapung naik turun di laut. George Seven dengan cepat menepuk bahu pria itu mengerti, berjongkok, dan membiarkan George Seven meletakkan senjata di bahunya untuk memberikan titik dukungan yang stabil. George Seven menarik napas dalam-dalam, lalu menstabilkan senjatanya dan membidik botol anggur bergelombang dengan teropong. Ada ledakan senjata, botol anggur itu masih botol anggur yang sama, tidak pecah, dan masih mengambang dan tenggelam di laut. Rumput. George Seven memarahi dengan emosi, mengapa senjata ini begitu sulit untuk digunakan? Senjata sniper yang begitu mahal, katanya produk Amerika, dan itu sia-sia membelinya. George Seven dengan marah melihat senjata di tangannya ke sana kemari, dia juga sedikit kesal, dia tidak bisa menembak botol, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menembak, tetapi menyalahkan senjata karena tidak bisa mengenainya. Kelompok Lydia Garcia berdiri di samping menonton, dan sekarang George Seven merasa lebih malu lagi. Lydia Garcia menggenggam tangannya di dadanya, dan sudut mulutnya secara tidak sengaja menunjukkan lengkungan mengejek. Menemukan bahwa Kenzie ada di geladak, George Seven melemparkan senjata ke Kenzie dan berteriak, "Ayo, Anda juga dapat memainkan beberapa tembakan dan membuka mata mereka." Kenzie mengambil senapan sniper hijau itu, perasaan pertama adalah bahwa dia menemukan bahwa senjata itu tidak seberat yang dia bayangkan. Dia melihat senjata itu, harusnya terbuat dari bahan komposit. Itu jauh lebih ringan, dan senjata itu indah dan menarik. Jelas jauh lebih tinggi daripada senjata lama yang dia mainkan di benteng. Saudaraku, apakah kamu tahu cara bermain dengan senjata? Beberapa tukang perahu datang dan tanpa sadar menganggap wajah putih kecilnya sebagai pemula. Seseorang menunjuk ke kode asing pada senjata dan berkata, senjata ini milik Amerika, disebut Remington atau M24. Senjata ini adalah produk kelas atas. Nona Lydia dan yang lainnya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan barang ini. Pada saat ini, mungkin mereka memandang rendah orang-orang seperti Kenzie. Lydia Garcia tidak suka Kenzie bermain dengan senjata miliknya, jadi dia mengedipkan mata pada orang lain dan cemberut. Pria itu mengangguk dengan sadar, lalu langsung pergi ke kerumunan, meraih senjata di tangan Kenzie, dan mendorongnya menjauh. Gulungan apa jenismu? Tikus tak tahu malu juga layak bermain dengan senjata? Jangan sentuh apapun yang tidak boleh kamu sentuh, atau aku akan memukulmu, mengerti? Kenzie diam-diam mengerutkan kening, merasa sangat kesal. Tapi senjata itu sama sekali bukan miliknya, dan dia tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih besar, jadi dia menahan amarahnya, berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Kupikir kau akan marah padaku. Aku tidak menyangka akan menerima saja seperti ini dan pergi, seperti yang diharapkan, kau pengecut. Dengan wajah putih sepertimu, kau hanya berani untuk menggertak seorang wanita. Wajah pria itu penuh dengan jijik, berteriak lagi.
Lydia Garcia juga memandang rendah wajah putih kecil Kenzie, melihat punggungnya saat dia berjalan pergi. Sedikit senyum tergambar di sudut mulutnya, yang merupakan ejekan. Kenzie kembali ke kabin, dan George Seven masuk mengejarnya. Dia duduk bersama Kenzie di samping tempat tidur dan membuka cerobong asap. Saudaraku, bersabarlah, jangan marah pada mereka, dan tidak ada yang perlu ada konflik. Orang-orang yang Garcia tidak mudah untuk dihadapi, mereka bahkan tidak sopan kepadaku, apalagi kamu. Dia menyemangati Kenzie, dan kemudian berkata, singkatnya, jangan perlakukan mereka seperti manusia, perlakukan saja mereka sebagai udara, dan jangan memprovokasi mereka. Yang utama adalah setelah kapal mendarat, kita masih harus mengandalkan mereka selama sisa perjalanan. Ada beberapa ruas jalan dari Myanmar Selatan ke Myanmar Utara yang tidak terlalu damai. Ada panglima perang yang bertempur di tempat-tempat itu, jika tidak ada perlindungan dari tim mereka, bahkan saudara Seven ini tidak akan berani lewat. Jadi, saudara, kamu harus lebih berhati-hati, jangan pedulikan mereka, saudara Seven juga kesulitan. Kenzie dapat melihat bahwa meskipun George Seven sedikit lebih serius, dia masih termasuk jenis sungai dan danau, orang-orang yang setia. Kenzie hanyalah orang asing yang dibawa oleh Rio Sly dan dipercayakan kepadanya. Dia menganggap Kenzie sebagai saudaranya sendiri, melakukan penghiburan, dan merawat Kenzie dengan sepenuh hati. Kenzie bisa merasakan kasih sayang dari George Seven. Kenzie tidak banyak bicara, mengangguk dan meyakinkannya, lalu mengganti topik pembicaraan dan mengobrol dengannya tentang hal lain. Siang hari itu, setelah lebih dari setengah bulan terombang-ambing di laut, kapal nelayan itu akhirnya memasuki sebuah pelabuhan di Myanmar Selatan. Setelah mendarat di pantai, Lydia Garcia dan yang lainnya tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka meminjam beberapa truk militer langsung dari barak tentara pemerintah yang ditempatkan di dekat pelabuhan. Kemudian Lydia Garcia mengambil alih komando dan mulai memerintahkan George Seven dan para tukang perahu untuk menurunkan bahan-bahan di kapal ke kendaraan militer sesuai dengan metode dan persyaratan yang mereka tentukan. Ketika di laut, George Seven pada dasarnya memiliki keputusan akhir, tetapi di darat, situasinya jelas terbalik. George Seven tidak membalas Lydia Garcia. Dia mengatakan apa yang dia katakan, dan melakukan apa yang dia minta. Setelah sekelompok tukang perahu menurunkan semua barang dengan mudah, kelompok tentara bayaran Lydia Garcia yang bertugas mengawal semua masuk ke jeep. Dan Kenzie mengikuti George Seven dan para tukang perahu ke dalam kargo truk, dan satu tim kendaraan militer meninggalkan dermaga dengan gagah berani dan menuju ke pedalaman Myanmar Selatan. Bab 501. Berhenti di jalan, bahaya ada di depan. Kenzie duduk di belakang truk terpal, bergoyang sepanjang jalan, melihat pemandangan pinggir jalan dan adat istiadat dan fitur di Myanmar. Benar-benar tidak ada yang baik tentang tempat ini. Itu bahkan lebih terbelakang daripada daerah paling terbelakang di negara ini. Ada rumah-rumah rendah dan bobrok di mana-mana, serta tanah pertanian primitif tempat orang bekerja dengan ternak. Kecuali hutan perawan yang rimbun yang terlihat bagus, dan pemandangan indah yang bisa dinikmati, yang dilihat dari waktu ke waktu. Saat iring-iringan mobil melaju ke kawasan perkotaan, pemandangan jalanan semakin mengenaskan. Mungkin karena gejolak di Myanmar, Kenzie bisa melihat sejumlah besar pria dan wanita muda gila. Banyak dari mereka tampak seperti mahasiswa, mengepung mulut dan hidung mereka dengan berbagai handuk, mengangkat botol bensin, atau batu dan batu bata, dan pergi ke tim militer dan polisi yang dibentuk dalam formasi tahan ledakan. Terlebih lagi, Kenzie sering melihat pria dan wanita fanatik itu, di jalan di siang hari bolong, menghancurkan toko-toko di pinggir jalan, menjungkir balikan semua jenis kendaraan, bahkan menumpuk penghalang jalan, menyalakan ban bekas karet, dan membuat langit penuh asap gelap. Pasukan panjang kendaraan militer berjalan melintasi kota, dan tentu saja menarik perhatian yang disebut pejuang kemerdekaan, tetapi pria dan wanita gila itu sebenarnya sangat penakut. Ketika Lydia Garcia mencondongkan tubuh keluar dari jeep, dia menembakkan beberapa tembakan ke langit, mereka semua lari ketakutan, bersembunyi tanpa jejak. Bukankah di sini benar-benar kacau? George Seven menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia melihat orang banyak yang berlarian. Mereka sudah cukup miskin, mengapa pergi ke jalan untuk berdemonstrasi setiap hari, toko-toko tidak bisa terbuka, pabrik tidak bekerja, dan sebagainya. Menjadi miskin dan terombang-ambing, negara ini pasti akan berantakan. Kenzie melihat kerumunan yang melarikan diri dari jauh, dan tidak mengatakan apa-apa. Semua yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengannya. Dia hanya berharap bahwa negara tempat dia berada tidak akan memiliki adegan kacau seperti itu. Melewati kota besar selatan, konvoi menabrak utara di sepanjang jalan beton bobrok. Saat senja, jeep di depan membunyikan klakson beberapa kali dan konvoi berhenti.
Lydia Garcia melompat keluar dari mobil terlebih dahulu, dan berjalan ke hutan di samping jalan dengan beberapa bawahannya. Kemudian mereka duduk, membentangkan peta, dan mulai belajar dan berdiskusi. Lebih jauh di sepanjang jalan ini, ada beberapa gunung terus-menerus. Ada kekuatan bersenjata lokal lain yang bercokol di sini yang disebut gerilyawan turban merah. Bahkan, itu adalah sekelompok bandit bersenjata melawan pemerintah. Mereka sering merampok rumah dan bahkan menjual opium. Merampok beberapa bank, mengosongkan perbendaharaan, dan kemudian mengikat beberapa pejabat dan orang kaya. Dibandingkan dengan negara-negara otonom yang relatif tertib di Myanmar Utara, kelompok-kelompok bersenjata seperti ini adalah yang paling merepotkan. Waktu adalah musuh, dan bahkan Lydia Garcia tidak yakin apakah mereka akan menyukai kumpulan barang ini dan merampoknya di tengah jalan. Lydia Garcia berdiskusi dengan beberapa bawahannya untuk sementara waktu, dan akhirnya mengambil keputusan dan memanggil semua orang di mobil di belakang. Kemudian Lydia Garcia menunjuk ke perbukitan hijau yang bergulir di depan, dan menjelaskan kepada semua orang, selama puluhan mil di depan, ada daerah pegunungan di mana sorban merah sering menghantui. Iring-iringan mobil kita mungkin akan menemui masalah saat melintasi pegunungan di depan. Kalau itu normal, saya bisa mewakili identitas resmi negara otonomi Myanmar Utara dan bernegosiasi dengan mereka. Bukan tidak mungkin untuk mendapatkan jalan yang aman. Tapi barang-barang di mobil kita, semuanya persediaan militer yang masih baru. Jika mereka tahu, saya pikir akan ada situasi yang tidak menguntungkan. Jadi malam ini, semua orang pertama-tama akan menetap di hutan dengan sumber air dekat untuk beristirahat. Tunggu sampai setelah sepertiga atau seperempat di tengah malam, semua orang bersembunyi dari mereka, matikan lampu, jaga jarak, dan kendarai konvoi melalui pegunungan secepat mungkin, mengerti? Semua orang berkata, mengerti. Lydia Garcia mengangguk, lalu menunjuk ke pinggir jalan di depannya. Di sebuah hutan, beberapa pengemudi buru-buru masuk ke mobil, mengemudikan jeep dan truk ke hutan sebanyak mungkin, dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Kenzie mengikuti George Seven dan beberapa lainnya, dan berjalan ke hutan yang ditunjuk untuk istirahat satu demi satu. Jadi orang-orang pergi begitu saja, tepat di mana Lydia Garcia berdiri untuk berbicara sekarang, di sarang gulma di pinggir jalan, rumput panjang dengan bilah hijau tiba-tiba naik sedikit. Bilah rumput bergoyang, dan seluruh bagian rumput dipindahkan ke samping. Seorang pria kurus dengan seragam kamuflase menyelinap keluar dari lubang, mengenakan topi militer kain kotor, membawa AK, cat minyak kamuflase di wajahnya, dan syal merah diikatkan di lengannya. Dia melangkah maju, berjongkok di belakang pohon besar, menyembunyikan sosoknya, dan kemudian mengeluarkan teropongnya. Arah yang diamati oleh orang gelap ini adalah hutan tempat kelompok Lydia Garcia menempatkan kendaraan untuk disembunyikan. Hehe, gadis itu tidak buruk, dia menawan dari depan dan belakang, dan dia memiliki senjata di punggungnya. Pasti menyenangkan untuk bermain dengannya. Dia meletakkan teropong dengan senyum sedih, lalu mengambil teropong dan melihat truk dengan hati-hati. Cewek itu baru saja berkata mobil itu penuh dengan persediaan militer yang bagus. Jenis apa itu? Kelompok Lydia Garcia tidak tahu bahwa mereka belum memasuki gunung, tapi mereka sudah ditemukan oleh pos gelap tentara sorban merah. Orang-orang di hutan mendirikan tenda sementara satu demi satu, mengambil kayu kering, menyalakan api unggun, dan kemudian memasang botol air militer untuk merebus air panas dan mendapatkan makanan panas. Itu baru setelah senja, masih pagi sebelum keberangkatan, dan mereka belum memasuki daerah pegunungan yang berbahaya di mana turban merah berkuasa. Semua orang tidak terlalu waspada, tetapi mereka hanya secara acak mengirim 2 penjaga menjaga kendaraan, dan yang lainnya duduk dalam kelompok 2 dan 3, membual, minum dan merokok. Kenzie sedang duduk di batang pohon yang tumbang, George Seven berjongkok di seberangnya, dan mereka berdua makan mie instan sambil mengobrol dengan sekaleng daging di depan mereka. Gadis Garcia diam-diam mengatakan sesuatu kepadaku barusan, ini tentang kamu, apakah kamu ingin tahu? Kenzie menatapnya, lalu melanjutkan mengambil sayuran. Brother Seven, kita berdua sangat akrab, kamu tidak perlu menggantungkan nafsu makanmu, katakan saja jika kamu mau. Hehe, gadis-gadis Garcia tidak nyaman denganmu. Dia diam-diam memperingatkanku bahwa dia ingin aku mengawasimu, dan jika ada kerusakan sedikit pada barang itu, aku akan bertanggung jawab. Kenapa denganku? Kenzie bertanya dengan santai. George Seven mendekat secara misterius dan berkata, dia memberitahu saya secara pribadi bahwa dia memandang rendah Anda, wajah putih kecil yang hanya tahu cara mencuri barang, dia khawatir tangan dan kaki Anda tidak bersih, dan dia akan diam-diam mengambil 1 atau 2 perlengkapan militernya yang berharga itu. Kenzie hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini, gadis Garcia itu benar-benar berpikir terlalu banyak. George Seven berkata sambil tersenyum, saudaraku,
apakah Anda tahu bagaimana saya menjawabnya? Kenzie tersenyum pahit, Brother Seven, tolong beritahu saya. George Seven berkata, Brother Seven berkata. Saudara Seven berkata padanya, Nona Lydia, jangan khawatir. Saya berani menggunakan kepala saya untuk menjamin bahwa dia tidak tertarik pada barang-barang Anda. Satu-satunya hal yang dapat dia lihat adalah harta, jadi bagaimana dia bisa melihat barang-barang senjata yang tidak berharga? Namun, saudara Kenzie itu suka mencuri wanita. Mungkin dia lebih tertarik pada wanita cantik seperti Anda Nona Lydia. Anda hati-hati jangan sampai dia mencuri tubuhmu dengan wajah putih kecilnya. Setelah mengatakan ini, George Seven tersenyum licik, seolah-olah dia menemukan kebahagiaan. Kenzie sedikit tidak berdaya, dan berkata dengan tidak percaya, Brother Seven, kamu berani mengatakan ini padanya, dan membuatmu bahagia. Jika kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu padanya, dengan amarahnya, aku yakin dia tidak akan membuat kamu merasa lebih baik, mungkin dia akan memberimu tendangan segera. Hei, tidakkah kamu percaya? Jangan tidak percaya, saudara Seven saya yang bermartabat benar-benar mengatakan itu. Tapi kamu tidak salah menebak tentang satu hal. Gadis Garcia itu benar-benar tidak bisa diajak bercanda. Setelah dia mendengarnya, dia benar-benar menendangku. Kata George Seven sambil mengangkat bajunya, memperlihatkan perutnya seperti ayam, dan benar-benar ada tendangan di pinggangnya, yang merah dan bengkak, jelas baru saja terjadi. Kenzie akhirnya yakin, menggelengkan kepalanya dan berkata, Brother Seven, kamu benar-benar tak tertandingi. Kamu tahu bahwa dia adalah harimau betina, tetapi kamu masih menggodanya, dasar banteng. George Seven tertawa, seolah-olah dia sedang diserang dan ditendang si cantik. Saat dia menendangnya itu sepertinya dia memanfaatkan kecantikannya, dan dia terlihat lebih puas diri. Bab 502. Aksi menyelam yang elegan. Setelah matahari terbenam, dua penjaga yang menjaga kendaraan dan orang-orang lain di kamp semua kembali ke tenda satu demi satu, berencana untuk beristirahat selama beberapa jam dan menunggu waktu keberangkatan pada pukul 3 atau 4 pagi. Kenzie dan George Seven berada di tenda yang sama. Melihat Kenzie melepas mantelnya dan hendak berbaring di lantai dasar, George Seven pergi untuk menepuknya dan memanggilnya. Saudaraku, cara tidur ini akan membunuhmu. Asia Tenggara tidak seperti Asia Jauh. Jika kamu tidak memakai pakaian di malam hari, jika kamu digigit nyamuk, kamu tidak akan bisa makan dan berjalan lagi. George Seven berkata dan mengambilnya sebotol salep untuk mencegah gigitan nyamuk, dan menyerahkannya kepadanya, ambillah. Setelah itu Anda menutupi tubuh Anda dari kepala sampai kaki, kenakan mantel Anda sebelum Anda bisa tidur. Kamu pasti tidak tahu betapa ganasnya nyamuk di sini. Setiap nyamuk menggigitmu, hanya perlu satu gigitan, Brother Seven berjanji kamu akan bernanah dan bengkak karena demam tinggi besok pagi, dan mungkin hidupmu akan dilepaskan di sini. Itu pun masih beruntung. Jika Anda digigit serangga beracun berwarna-warni itu, maka Anda tidak perlu menunggu sampai besok pagi, saat tengah malam, diperkirakan saudara Seven ini akan mengumpulkan mayatmu. Menghadapi George Seven dengan kebaikan dan perhatian, Kenzie sedikit malu. Faktanya, kekhawatiran George Seven agak berlebihan. Orang aneh seperti Kenzie, yang memiliki warisan teknik yang berbeda, sama sekali tidak takut dengan invasi serangga beracun karena ia memiliki perlindungan tubuh dan energi spiritual. Kecuali untuk beberapa racun aneh khusus, racun umum dapat ditangkal. Bukannya dia tidak tahu bahwa serangga beracun di hutan-hutan Asia Tenggara itu kuat, dia hanya merasa bahwa setelah mengoleskan salep ke seluruh tubuhnya dan kemudian memakai mantelnya untuk tidur, dia akan lengket, panas dan berkeringat, dan akan tidak nyaman untuk tidur. Brother Seven, lupakan saja. Kita mendirikan tenda tempat untuk tidur, dan nyamuk-nyamuk di luar tidak bisa masuk. George Seven tidak mendengarkannya sama sekali, menatapnya, dan berkata dengan marah, apakah Anda lebih mengerti dari yang ku mengerti? Jangan bicara omong kosong dengan Brother Seven, jika aku ingin kamu menerapkan obat, terapkan saja dengan jujur. Ketika kamu celaka, bagaimana saudara Seven akan berkomunikasi dengan Rio Sly ketika kembali? Dia langsung menekan Kenzie ke bawah, membebaskan satu tangan, dan mengolesi salep khusus di bahu Kenzie. Kenzie terbaring tak berdaya, dan hanya bisa bekerja sama dengan jujur dan membiarkan dia mengoleskan obat pada dirinya sendiri. Kenzie tiba-tiba merasa bahwa dia seperti pengasuh yang teliti dan kakak laki-laki yang kasar dan sederhana yang selalu menganggapnya sebagai adik kecil dan ingin merawatnya setiap saat. Kenzie tidak pernah memiliki pengalaman dirawat dengan cermat oleh seorang pria besar, perasaan ini hangat dan canggung, sedikit aneh. Dia mengolesi Kenzie dengan salep sendiri, dan kemudian secara pribadi mendesak Kenzie untuk mengenakan mantelnya. George Seven akhirnya puas, dan memberinya sebotol anggur lagi,
biarkan dia menyesap, dan berkata, saatnya tidur yang nyenyak. Setelah melakukan ini, George Seven tertidur. Begitu orang ini berbaring, dia tertidur lelap di punggungnya, dan tidak ada proses bertahap dari bangun ke tidur nyenyak hingga tidur nyenyak, seperti robot yang dimatikan, dia tiba-tiba tertidur begitu saja. Melihat dengkurannya yang memekakkan telinga di sampingnya, Kenzie harus menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, Brother Seven, kamu benar-benar jenius. Saya beruntung telah bertemu dengan Anda. Jadi malam ini, di tengah dengkuran George Seven yang memekakkan telinga, Kenzie tidak punya pilihan selain menyandarkan kepalanya di lengannya, mengedipkan matanya, menatap langit berbintang yang tidak ada untuk waktu yang lama tanpa tertidur. Setelah berguling-guling, sampai setelah pukul 2 tengah malam, Kenzie akhirnya tidak mau tidur. Terutama karena salep di tubuh yang berminyak, dikombinasikan dengan keringat panas yang lengket, rasanya terlalu asam. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa masih ada 1 jam sebelum keberangkatan, Kenzie bangkit dengan ringan, berjalan keluar dari tenda, dan berjalan menuju sumber air jauh di dalam hutan. Di bawah sinar bulan yang cerah, aliran jernih mengalir melalui hutan. Kenzie berjongkok, mengambil segenggam air dingin, dan mencuci wajahnya dengan nyaman. Sungai kecil itu tidak lebar dan dapat diseberangi dalam 1 langkah, dan sungai kecil itu sangat dangkal. Jika Anda menginjaknya dengan 1 kaki, itu hanya akan menenggelamkan tumit Anda. Jelas tidak realistis bagi Kenzie untuk mandi di dalamnya. Dia menoleh dan melihat ke arah hulu sungai kecil. Melihat bahwa medan di sana secara bertahap semakin tinggi, dia memperkirakan dalam hatinya bahwa mungkin ada kolam tempat aliran sungai berkumpul, sehingga dia bisa mandi dengan santai. Kenzie naik ke sumber sungai dan berjalan sekitar 1 atau 2 mil. Benar saja, dia melihat air terjun tebing dengan air deras di depan hutan dan sebuah kolam air yang jernih terbentuk. Heher, aku sungguh diberkati. Kenzie tersenyum, dia berjalan, melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu dia dengan cepat menelanjangi dirinya di tepi kolam, dan kemudian mengarungi kolam dengan telanjang. Mampu menemukan kolam air yang sejuk di hutan Asia Tenggara yang gerah ini, perasaan sejuk dapat membuat setiap pori merasa nyaman. Kenzie berenang ke tengah kolam dan menemukan bahwa kolam itu sangat dalam, jadi dia dengan tegas seperti seorang anak laki-laki yang galak menyelam ke bagian bawah, terbenam di kolam yang sejuk ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada saat yang sama, di atas air terjun, Lydia Garcia sudah menanggalkan pakaiannya. Dia berjalan ke tepi tebing dengan kaki telanjang dan garis-garis putih di sekujur tubuhnya. Kemudian dia menarik napas dan membuka tangannya. Di posisi menyelam ikan, melompat dengan kepala dan kaki ke tengah kolam di bawah. Kenzie baru saja muncul dari genangan air, dan sebelum dia bisa membuka matanya sepenuhnya, dia tiba-tiba melihat sosok bergaris putih menabraknya seperti bola meriam di atas air terjun, di bawah sinar bulan, dan dia terkejut. Astaga, apa ini? Bang! Dengan dentuman keras, Lydia Garcia melompat ke air dengan sikap elegan, dan membenturkan kepalanya ke lengan Kenzie, dan berteriak kesakitan. Dengan perbedaan ketinggian 7 atau 8 meter, salah satu ujungnya tidak menabrak air, tetapi menabrak dada seorang pria, perasaan sakit kepala yang tak tertahankan bisa dibayangkan. Untungnya, Kenzie mengambil tindakan protektif tepat waktu. Jika tidak Lydia Garcia akan menghancurkan kepalanya, dan jika dia harus membenturkan kepalanya, kedua kepala mereka akan pecah. Meskipun tubuhnya menghindar pada waktunya, Kenzie dibanting ke dasar air oleh Lydia Garcia, dan tulang-tulangnya tampak nyeri, terutama dadanya yang sangat menyakitkan. Garis pandang di bawah air tidak jelas, dan Kenzie tidak tahu apakah tubuh lembut dan halus di lengannya adalah manusia atau hantu, dan terlepas dari apakah pihak lain pingsan, dia langsung menganggapnya sebagai musuh yang menyerangnya, dan menggunakan lengannya untuk mencekik lehernya. Dia tidak diizinkan untuk melakukan kekerasan. Dia berjuang, menahannya dengan erat, membiarkannya tersedak beberapa teguk air, dan kemudian menyeretnya ke pantai ketika dia kehilangan kekuatannya. Kenzie berbaring di pantai, dadanya naik turun dan terengah-engah. Pertarungan sengit di bawah air baru saja menghabiskan banyak kekuatan fisik, terutama ketika dia dipukul dengan keras di dada, yang membuat dadanya sesak dan tak tertahankan. Saat ini, dia hanya bisa berbaring diam, memulihkan energi sebanyak mungkin. Dan tubuh telanjang dan seputih salju Lydia Garcia, yang tingginya lebih dari 1,7 meter, masih dalam pelukannya saat ini. Lydia Garcia bahkan lebih tidak nyaman daripada dia, pusing dan tidak bisa bernapas, dan rasa sakit seperti hancur, hanya membuatnya menjadi lemah berbaring di lengannya, tidak bisa bergerak. Di bawah sinar bulan yang cerah, pemandangan yang muncul di samping kolam itu indah dan aneh. Dua pria dan wanita muda telanjang, seperti sepasang kekasih yang intim, saling berpelukan dengan dada dan punggung mereka, berbaring di sana dengan tenang, menikmati mandi cahaya bulan yang indah.